Ya, hai riding ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan jasmani dan rohani. Amin. Oke cuy, jadi kali ini saya akan membahas mengenai motor saya. Itu Honda CBR yang waktu itu saya beli ya. Ini adalah CBR Thailand atau CBR Out orang sebut tahun 2008 cuy. Dimana hari ini saya akan membahas mengenai 1 tahun review pemakaian daripada CBR ini. Bagaimana kelebihan dan kekurangannya? Mari kita simak. Oke cuy, kita mulai dari perkenalan motor ini. Untuk yang belum tahu motor ini tuh saya kasih nama Saito cuy, dimana Saito itu merupakan sebuah samurai Jepang yang mana ini tuh typingnya Jepang banget gitu. Makanya saya kasih nama Saito. Dimana pada motor ini juga adalah CBR 2008 yang stripingnya tuh aslinya nggak kayak gini cuy. Jadi saya ganti sendiri stripingnya. Ini adalah striping CBRO tahun 2004. Kenapa saya ganti? Karena saya suka striping yang ini dan motor yang kayak gini asli itu langka cuy. Oke, pertama-tama kita mulai dari review daripada pemakaiannya, dimana pada CBR Out ini saya selama 1 tahun pakai itu tidak pernah mengalami rewel ya cuy, kecuali karburator banjir itu lumayan sering ya. Yang nggak sering sih beberapa kali aja. Motor ini tuh suka banjir cuy karburatornya ya, karena dia itu kan suka ada kotoran di pelampungnya gitulah. Jadi kalau di starter dia itu nggak bisa, berarti itu ada masalah di sistem karburatornya gitu. Jadi selama saya pakai itu nggak ada masalah berarti, dan part-part yang udah saya ganti lumayan juga di motor ini ya. Yang pertama yaitu ada dari sektor ini yang dulu rusak, itu ada dari sektor radiator, dimana fan-nya itu dulu nggak nyala cuy waktu saya beli ya. Jadi CBR ini tuh dia memakai sistem fan, yaitu ada sistem thermoswitch, dimana ketika suhu mencapai suhu tertentu si fan-nya itu akan nyala otomatis ya cuy. Jadi sistem fan itu dulu nggak jalan cuy, dan saya ganti lumayan untuk biayanya itu sekitar 150 ribuan karena saya pasang sendiri ya, jadi hemat budget. Dan sekarang fan-nya udah nyala lagi, dan ketika fan-nya mati itu dia suhunya sampai merah cuy, gila ya. Itu untung gak overheat, mana saya pakai lagi macet waktu itu. Dan setelah itu untuk pemakaiannya, untuk yang udah saya ganti, yang kedua ada disc brake, dimana waktu saya dapat ini disc brake-nya udah gua geol, dan saya ganti, gak tahu merek Honda asli apa KW ya cuy, saya beli di Shopee. Tapi untuk pemakaiannya selama setahun ini udah setahunan, dia tuh normal aja cuy, kayak disc brake pada umumnya ya, piringan yang ini. Dan bentuknya pun sama persis seperti orinya cuy, gitu ya. Dan selanjutnya ada di bagian ini cuy, di bagian mesin ya, atau di bagian kopling lah lebih tepatnya. Untuk mesin ini semuanya masih orisinil dan belum pernah dibongkar, kecuali untuk kopling ini ya. Untuk kopling ini saya udah ganti waktu saya dapat dulu itu. Dia itu si karet daripada apa ya namanya, si karet damper koplingnya itu dia udah rusak cuy. Jadi pas kita lepas kopling dia itu ndut-ndutan ya. Dan itu saya ganti pakai punyanya CB150 kalau nggak salah. Itu harganya nggak mahal, cuman kalau ke bengkel, kalian ke bengkel itu biaya bongkarnya yang mahal gitu ya. Nah makanya karena saya ganti sendiri jadi biayanya murah-murah gitu. Dan untuk karetnya itu lumayan susah gantinya karena mesti dibor dan juga di gerinda cuy. Lalu setelah itu kita masuk ke sektor kopling, dimana koplingnya itu saya udah ganti kampas koplingnya pakai Kawahara Racing, dan plat koplingnya itu masih standarnya cuy. Untuk kampas koplingnya sendiri itu sebenarnya masih bagus, cuman waktu itu saya itu pengen ganti yang racing gitu. Ya tadinya itu pengen lebih kenceng, padahal pas dipakai itu sama aja ya, nggak ada perubahan lah, nggak ada perubahan signifikan gitu. Terus untuk sektor utama yang udah saya ganti paling itu aja sih. Kalau untuk aksesoris yang udah saya ganti ini kayak hand grip, dia pakai RCB ya. Terus ini gas-gasan ini pakai punyanya FU Thailand cuy, karena dulu itu
dia nggak ada gas-gasan larinya ya, gas spontannya lah. Untuk saklar kiri masih standar semuanya. Kemudian untuk aksesorisnya itu cuman itu aja ya cuy, karena semuanya itu original. Paling ini jok aja dirubah supaya lebih empuk cuy, karena waktu dapatnya itu keras banget ya, ini sampai segit pantat pakainya. Dan masuk ke sektor kaki-kaki, di sini yang saya ganti cuman shock breaker belakang, karena waktu beberapa bulan lalu itu dia jebol dan nggak bisa nahan gitu shock breakernya, udah jot-jotan. Makanya saya ganti pakai merek ISS. Nah ini ganti ISS nya itu kalau untuk CBR out dia itu mahal. Oleh karena itu saya ganti punyanya Honda NSR. Untuk knalpot masih standar juga. Dan yang paling kelihatan di sini adalah saya ganti stripingnya menggunakan Honda CBR Old tahun 2004 cuy, warna merah, dimana itu saya suka itu tulisan CBR-nya itu bener-bener retro gitu cuy. Dia tuh punya CBR-nya itu ke bawah, sedangkan kalau yang aslinya itu adalah CBR api yang waktu saya review dulu di video sebelumnya cuy. Nah, CBR api itu kan dia CBR itu cuman di sini dan tulisannya itu kayak biasa ya, makanya itu ngebosenin banget sih. Kayak saya ganti jadi kayak gitu cuy. Oke, untuk selanjutnya paling kita bahas kelebihan dan kekurangannya selama saya pakai 1 tahun untuk Honda CBR 150 ini. Yang pertama ada kelebihannya dulu, yaitu yang pasti adalah bodinya itu sangat mungil cuy, sangat ringkas ya. Dan ini tuh jadi menjadikan handlingnya itu sangat lincah, dimana untuk belok-beloknya itu jadi ringan, dan dia itu selain beloknya jadi ringan, dia itu juga gampang menyelip di kemacetan cuy. Nah, itu keuntungannya ya. Apalagi ini kalau spionnya diganti yang kecil atau ditilep, itu udah set lah, itu vario juga kalah untuk selip-selipnya. Lalu selanjutnya ada kelebihannya itu dia di bagian rangka, dia itu masih Delta Box cuy, atau Twin Spar ya. Dan ini itu sangat kokoh karena materialnya itu masih bagus ya kalau motor zaman dulu cuy. Dan ini tuh warna rangkanya itu hitam agak keabu-abuan gitu ya. Kalau Honda CBR 2004 yang asli dia itu rangkanya silver, sedangkan ini hitam. Lalu yang paling utama adalah motor ini itu dia itu platformnya adalah full fairing sport ya. Jadi motor sport full fairing, dimana fairingnya itu dari atas sampai bawah. Yang mana saingannya itu adalah Suzuki FXR 150. Dia itu masih half fairing cuy. Dia itu masih half fairing yang bawahnya itu terpotong, dan juga si tengahnya ini itu kayak bolong aja gitu ya, agak kurang. Lalu selanjutnya ada desainnya. Untuk desainnya sendiri benar-benar dia itu timeless ya kalau menurut saya, dimana dari headlampnya dia itu udah mengusung tipe smoke dengan 4 bulatan, dan itu benar-benar ikonik sekali untuk motor ini. Dan juga headlamp belakangnya dia itu sudah smoke dengan 4 bulatan juga. Kemudian untuk kelebihannya sendiri di bagian mesin, dia itu mempunyai mesin DOHC Overwell 149 cc, dimana dia itu sanggup memuntahkan tenaga dengan standar itu 17 horsepower saja. Akan tetapi ya, dia tuh untuk motor ini sangat potensial cuy mesinnya untuk dioprek, dimana saat kita ingin mengganti karburatornya saja dengan semisal PWK atau P28, dia ini akan lumayan naik secara drastis cuy si performanya ya. Dan dia juga untuk standarnya sudah menggunakan karburator dengan ukuran 28 mm cuy. Untuk di drag motor Thailand sendiri, mesin ini itu sangat banyak dipakai di kejuaraan-kejuaraan, di mana mesin ini itu adalah sebuah turunan dari mesin Sonic 125 cuy, dengan platform yang sama dan hanya berbeda daripada cc-nya saja. Untuk kelebihan selanjutnya adalah di posisi ridingnya, dimana dia itu stangnya itu mengadopsi tipe upper yoke, yang mana ini itu sangat santai apabila dibandingkan dengan motor sport kebanyakan. Si posisi ridingnya ini lumayan ergonomis cuy. Mari kita coba naiki motor ini ya, bagaimana posisi ridingnya. Dan bisa kita lihat cuy, untuk tinggi saya 175 cm, posisi ridingnya ini sangat tegak ya, tapi masih agak sporty gitu. Dan untuk ketinggian joknya juga dia itu standar lah, tidak terlalu tinggi ya, karena ini joknya sudah dimodifikasi, jadi saya nggak tahu ini tingginya berapa ya. Yang terpenting untuk pria-pria rata-rata ini udah cukup lah.
Jadi untuk jarak jauh sendiri saya itu tidak merasakan pegal di bagian-bagian lengan atau pinggang ya, karena saya itu hanya pegal dengan joknya saja cuy. Ini tuh joknya kurang besar ya. Ini jadi satu kekurangan juga untuk motor ini, karena saya pernah coba CBR 150K45, dia itu joknya lumayan lebar dan lebih enak daripada yang ini cuy. Kemudian untuk kelebihan dari motor ini pun selanjutnya adalah di jalan itu jarang yang pakai dan lumayan langka gitu untuk bertemu. Sehari pun belum tentu nemu satu di jalan motor seperti ini cuy. Jadi lumayan langka juga di jalan dan tidak pasaran gitu ya. Itu untuk nilai plus juga untuk menambah gengsi. Dan yang terakhir untuk kelebihan motor ini yang bisa saya sebutkan adalah pada bagian konsumsi bahan bakar. Dia itu lumayan irit juga, dimana bisa menempuh 1:35 sampai 1:40 km per liter cuy. Selanjutnya tak lupa juga karena ini motor CBU, maka kualitasnya lebih unggul daripada motor-motor lokal dengan material yang lumayan pada tebal ya. Dan ini bodinya itu lumayan kokoh juga nih. Bodi plastiknya itu nggak murahan gitu. Oke, setelah kita mengetahui kelebihannya, maka kita akan membahas kekurangan daripada Honda CBR ini ya. Dimana yang pertama kekurangannya itu adalah di bagian body part ini ya. Meskipun bentuknya sangat ikonik, jika bodi ini rusak atau terjatuh atau crash, maka dompet Anda akan jebol. Body part ini adalah barang-barang termahal dari Honda ini cuy. Dari Honda CBR ini ya. Dimana untuk harga dari windshieldnya saja bisa berkisar 800.000 untuk harga barunya cuy. Dan itu merupakan harga yang sangat mahal ya untuk sebuah motor tua gitu ya. Kemudian untuk body-body seperti fairing dan lain-lainnya, untuk body part plastiknya ini dia itu tidak ada barang barunya atau langka gitu cuy. Kalau Anda mau barang barunya itu sekalipun ada, harganya itu mahal ya. Makanya oleh karena itu biasanya dicari adalah copotan-copotan yang mana itu harganya juga lumayan mahal ya untuk copotannya ya. Makanya kalau pakai motor ini itu harus hati-hati, karena saya juga pernah ganti spakbor ini kebetulan saya dapat harga yang lumayan murah cuy. Saya dapat cuman 100.000-an aja, dan saya lihat di orang lain yang menjualnya itu berkisar pasarannya sekitar 300-400.000 gitu untuk copotan dari spakbor depan ini ya. Ini saya hoki sih. Kemudian untuk part-part seperti headlamp dan lain-lain itu harus betul-betul dijaga baik-baik. Headlamp, windshield, lampu belakang yang mika-mika seperti itu harus dirawat baik-baik ya, karena dia itu mikanya gampang kusam. Apalagi untuk penggunaan lampu, dia itu lampunya harus dipilih yang cocok gitu cuy. Lampunya itu harus dipilih yang cocok, karena jika watt lampunya melebihi daripada kemampuan si reflektor CBR ini, dia reflektornya rentan meleleh gitu cuy. Sayang banget ya. Makanya untuk lampu halogennya itu maksimal di 18 watt aja, jangan dipakai di 35 watt ke atas, itu bakalan rusak ke reflektornya gitu. Jadi untuk body part itu mahal. Yang kedua kekurangannya itu adalah dari segi pajak, ini juga mahal cuy. Untuk pajaknya sendiri, motor saya ini keluaran tahun 2008, dia itu untuk daerah Bandung pajaknya sekitar 500.000-an ya. Dan itu lumayan mahal juga jika dibandingkan dengan motor yang lainnya ya. Karena untuk CBR K45 punya teman saya, dia itu pajaknya cuman 300-400.000 gitu cuy. Dan motornya itu masih di 500.000-an pajaknya ya. Jadi yang selanjutnya ada di sektor penerangan, dimana untuk headlamp depannya ini dia itu reflektornya kecil banget ya, karena mungkin mengejar desain juga, dan cahaya yang dihasilkannya itu kurang jos gitu cuy dari reflektornya itu ya. Makanya saya ini itu udah experience ganti-ganti lampu, semua lampu di soket bawahnya ini, si soket M5 atau H6 ini ya, dia itu si lampu-lampunya itu kurang maksimal gitu cuy. Apalagi yang lampu-lampu LED gitu ya, cahayanya itu bakal pudar gitu, bakal buyar. Dan untuk sekarang ini saya pakai lampu dari Philips halogen biasa dengan daya 18 watt. Ini udah cukup sih menurut saya, cahayanya bisa fokus pakai lampu merek Philips ini cuy. Saya udah pernah coba Aspira, Osram juga, tidak sefokus dari Philips ini ya. Makanya saya pakai itu aja. Saya udah pernah coba LED juga dan itu malah kacau cahayanya. Makanya saya memilih pakai halogen. Tetap ya, untuk pakai halogen juga harus sering-sering diperhatikan di bagian reflektornya, karena itu rentan panas cuy, apalagi di siang hari ya.
harus rajin-rajin dilihat, dan untuk pemakaian dayanya harus disang sesuai dengan spesifikasinya gitu, spesifikasi yang diberikan pabrikan. Lalu yang ketiga, untuk kekurangan CBR old ini, dia itu tarikan awalnya lemot banget karena mungkin mesinnya DOHC overbore ya. Jadi ini tuh beda jauh gitu tuh sama Satria saya si Minami ya. Ini tuh tarikannya beda jauh untuk tarikan bawahnya gitu. Ini tuh nggak bisa jengat-jengat cuy. Mungkin karena settingan gearnya lebih berat juga, bisa jadi cuy. Dan untuk spare part mesinnya ini, dia itu masih banyak yang substitusi. Bisa pakai CB 150 maupun CBR K45 lokal ya. Jadi nggak usah khawatir untuk spare part daripada mesinnya, karena ini tuh banyak substitusinya gitu. Yang bahaya itu adalah part-part seperti body part, dan juga untuk body part dan juga untuk sistem kelistrikan. Lalu selanjutnya untuk di bagian radiator, dimana untuk radiator ini saya rasa untuk Honda CBR ini sebenarnya tidak cepat panas kalau menurut saya. Ini panasnya itu untuk menuju panasnya itu normal, tapi untuk unit punya saya ini ketika dipakai macet yaitu temperaturnya naik terus cuy, padahal kipasnya udah nyala ya, dan air radiator juga normal, termostat jalan. Mungkin karakternya emang seperti itu ya, jadi dia itu tidak mudah panas tapi sangat panas apabila dipakai lama gitu. Kayak gitu cuy. Dan kita itu harus sering agak geber ya, kalau udah macet itu harus agak geber kencang supaya si temperaturnya itu bisa turun dia. Lalu untuk kekurangan selanjutnya, yaitu instrumennya itu masih analog gitu. Itu masih klasik lah. Jadi itu selera juga sih, ada yang suka ada yang enggak ya untuk instrumen cluster seperti ini. Kalau saya sendiri sih nggak ada masalah. Jadi mungkin itu saja untuk kelebihan dan kekurangannya secara overall ya. Setelah saya memakai CBR ini, dan overall saya itu tidak pernah mengalami masalah yang signifikan di motor ini. Jadi hanya masalah-masalah minor saja, tidak sampai turun mesin dan lain-lain gampang rusak atau sebagainya. Dan motor ini saya pakai pun dengan gaya berkendara sama seperti Minami ya, yang kadang tidak bisa santai juga gitu. Saya suka geber sampai limit juga, dan ini dia limiternya tuh ada di 11.500 ya. Lumayan tinggi juga untuk limiternya. Mungkin jika teman-teman di sini ada yang memakai CBR old juga, bisa di-sharing apa saja kelebihan dan kekurangannya selama menggunakan motor ini. Yang penting dari saya untuk meminang CBR old ini, pastikan untuk barang-barang originalnya tuh dia tuh disertakan gitu cuy, tersedia ya dari si penjualnya, seperti karburator, mika lampu harus original, terus knalpot itu kalau bisa ditanya, dan CDI juga kalau ada ya, karena semakin original motor ini maka semakin bagus untuk kondisinya ya cuy. Paling untuk pembahasan kita kali ini itu saja untuk share daripada pengalaman saya menggunakan motor ini selama 1 tahun, dan juga kelebihan dan kekurangan daripada motor ini ya. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik like, jangan lupa subscribe juga. Jika mau kepoin Instagram ataupun TikTok, bisa di Instagram saya di Moa477 dan TikTok saya di Laugabus ya. Silahkan di follow juga itu, karena ya ada lucu-lucuan dikit lah. Nama saya mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita closing, kita akan mendengarkan dulu suara daripada Honda CBR old ini ya. Kita starter cuy.